Selamat sore FKY 2025, masih di lapangan Logandang tentunya ya. Ini merupakan hari yang spesial untuk kita semua karena siniar sudah ada di episode keempat. Pada sore hari ini tentunya happy sekali dengan banyaknya pembahasan-pembahasan dari siniar yang episode pertama kita bahas tentang kesenian jadil. Kemudian di siniar kedua kita bahas tentang brand clothing dan kemarin spesial juga menjadi siniar paling prengus karena kita barengan dengan festival peternakan dari kambing Etawa. Luar biasa sekali dan di sore hari ini kita masih punya pembahasan yang seru tentunya bareng dengan seluruh pengunjung dari FKY 2025 tentunya. Festival Kebudayaan Yogyakarta dengan mengangkat tema Adoh Ratu Cedak Watu hari ini juga dapat disaksikan dari episode pertama sampai episode keempat sore hari ini. Besok di kanal YouTube FKY Yogyakarta tentunya. Dan juga pada kesempatan sore hari ini masih bareng aku Helena Buana. Balik lagi di siaran paling nyeni, paling nyantai pokoknya membahas tentang apapun. Mulai dari kesenian, mulai dari pasar, industri, kemudian kemarin dari kandang pun kita bahas bareng-bareng di sini. Dan yang spesial pada sore hari ini kita ada tema yang luar biasa tentunya dengan judul yang maknyus. Wah, kalau maknyus ini berarti tentang kuliner. Dan kuliner-kuliner di Gunung Kidul ini emang gak ada habisnya. Di Yogyakarta apalagi dengan banyaknya identitas-identitas makanan khas dari Gunung Kidul maupun Yogyakarta. Salah satunya kalau di Gunung Kidul sendiri ini punya banyak makanan-makanan ekstrim. Kalau di Thailand gitu ya mungkin punya makanan kalajengking gitu. Kalau di Gunung Kidul kita punya makanan yang gak kalah ekstrim. Ada dari ular ya, ular jati. Nek sakniki napa ibu-ibu ular besi nggih? Ular besi ya, ada ular besi, putul juga banyak lagi musimnya. Dan untuk judul siniar pada sore hari ini kita punya Joe Rice Tiwul Don Sauto. Luar biasa sekali, tapi aku juga gak akan sendiri tentunya. Aku akan ditemani narasumber-narasumber yang luar biasa pada kesempatan sore hari ini. Aku mau panggil terlebih dahulu, ada Mbak Wulan Lala, food blogger sekaligus selebgram kuliner yang tahu cara bikin makanan lokal jadi viral. Boleh kita panggil bareng-bareng Mbak Wulan Lala untuk bisa hadir bersama kita ngobrol-ngobrol. Dan selanjutnya kita juga ada Bu Ratmi Ningsih, owner Tiwul Yutum, legenda hidupnya Tiwul Gunung Kidul. Boleh bergabung juga bersama kami, luar biasa sekali. Selamat sore Mbak Dina ya. Mbak Dina dan juga selamat sore dan juga Ibu Ratmi. Selamat sore. Wah, cerah ya. Sore hari ini ya, bersahabat sekali tentunya. Dan di sore hari ini seperti yang udah aku spill tadi kita akan membahas tentang kuliner khas. Kalau khas ini memang selalu mengingatkan kita pada masa-masa itu gitu ya. Apalagi kita sudah dibersamai dengan Bu Ratmi dari owner Tiwul Yutum dan juga Mbak Dina yang memang mungkin udah sering ya Mbak untuk memviralkan Tiwul ini. Kalau kita inget Tiwul gitu ya, awal-awalnya itu mungkin sejarahnya itu ingat masa-masa susah. Jelas kalau itu. Jelas ya, jelas luar biasa sekali. Nah kita bakal ngobrol tentunya ya, gimana sih Tiwul bisa menang branding di tengah gempuran dari beras Jepang, ada nasi sushi ya, ada rice bowl gitu ya. Tapi Tiwul ini tetap jadi brandingan makanan khas yang gak hanya nikmat tapi juga sehat gitu ya. Oke, Bu Ratmi. Saya mau nanya nih, Bu Ratmi bisa menceritakan gak sih awalnya bagaimana usaha Tiwul Yutum itu berdiri? Dan motivasi terbesar Bu Ratmi memilih Tiwul sebagai inti dari yang akan Ibu jual gitu. Untuk melestarikan Tiwul ini dengan inovasi-inovasi dari Tiwul Yutum sendiri, ini gimana awal mulanya? Boleh diceritakan? Ya dulu kan
Dari ibu ya. Dari ibu Pertama, dulu. iya. Berarti ini generasi kedua? Iya. Generasi kedua. Terus dari ibu dulu masih digendong keliling ke kantor-kantor, ke rumah-rumah, kayak gitu. Oh berarti awalnya dari rumah ke rumah gitu Iya. ya, kantor ke kantor. Masih di pikul itu, gitu, iya. digendong. Itu ya, pakai Kayak itu. jualan jamu gitu Iya. ya. Heeh. Lalu, Terus ya kita buka kecil-kecilan di rumah, masih di belakang, di dapur kan banyak yang pada datang gitu ya. tapi kenapa tiwul Bu? Dulu ibu mencoba beberapa, ada yang dawet, bikin pecel, tapi yang paling laku itu tiwulnya gitu ya. Tiwul itu berarti banyak peminatnya ya Iya. pada akhirnya. Pada waktu itu menjadi salah satu makanan yang memang dicari. Iya. Tapi kalau boleh tahu itu tiwul yang gurih atau sudah yang manis waktu itu? Dulu Simbok itu masih ada yang manis, ada yang gurih. Kalau di keliling, masih keliling itu kan itu. Terus udahlah kita pakai yang manis aja. Soalnya kan yang gurih udah ada yang lain-lainnya gitu toh. Terus ya itu dari berawal dari di dapur. Itu kita jualannya masih di dapur, terus ya masih keliling pakai sepeda. Tapi ibu udah berhenti, terus saya yang ngambil. Dan prosesnya pembuatan itu juga masih apa itu? Diintel ya, diintel. Kalau sekarang masih juga? Masih. Oh, harus memang iya. Berarti tiwul itu memang harus melewati tahap ngintel. Ngintel, iya. Bahasa Londonnya apa nih? Apa ya? Ngintel. Ya emang ngintel gitu ya disebutnya ya. Kalau itu kan dicampur dari bahan bakunya kan tepung gaplek. Tepung gaplek dengan tepung tapioka berbeda ya? Beda. Jadi memang dari singkong yang sudah dijemur? Iya. Berarti singkong kering gitu ya? Gaplek itu kan kita prosesnya digiling dulu. Terus itu dicampur dengan air gula. Berarti kalau untuk memasukkan rasa manisnya langsung ketika pencampuran pas ngintel itu? Kita bikinnya pakai air gula, jadi gula dulu dimasak baru itu buat. Aku kira emang setelah udah mateng baru itu dicampur. Kalau yang bior itu kan nggak ada gulanya, kalau yang dulu kalau Simbok itu kan bikinnya kayak coblong itu, jadi gulanya merahnya itu kayak nopo coblong nih? Coblong itu Pak ada gula merahnya di luar, jadi meleleh gulanya itu. Iya. Luar biasa ya, berarti itu ya awal mulanya dari yang keliling pakai gendong, sekarang udah ada berapa cabang kah? Ya ada 2 ya, ada banyak yang jualan juga sih. Kalau dari YouTube sendiri ada 2 cabang ya yang memang original dari YouTube sendiri. Nah, luar biasa sekali. Mbak Dina nih gimana nih? Kira-kira udah mencoba kenikmatan tiwul YouTube atau belum nih Mbak Dina? Nikmat sekali. Nikmat sekali ya, nikmat sekali. Ide brilian. Ide brilian ya. Awalnya siapa ya coba yang kepikiran tiwul dikasih gula? Padahal sesederhana dikasih gula aja ya Bu ya? Iya, dulu ya mungkin ya karena di sini banyak gaplek itu ya Mbak ya. Iya. Dan memang makannya masih pakai sayur, mungkin Simbok itu ya gimana bisa jadi cemilan. Jadi kudapan ya, jadi kudapan, jadi dessert gitu ya setelah. Dessert yang fenomenal. Padahal biasanya pengganti nasi ya untuk tiwul yang gurih gitu kan. Tapi disulap sedemikian rupa menjadi satu bentuk makanan yang benar-benar berbeda karena bisa jadi kudapan dessert gitu ya. Nah Mbak Dina, kalau Mbak Dina sendiri sebagai food vlogger yang sudah pernah cobain berbagai tiwul juga ya pastinya ya. Apa sih yang membuat Mbak Dina pertama kali tertarik dengan kuliner khas Gunung Kidul atau Yogyakarta juga pada umumnya itu khususnya tiwul ini gitu sebagai food vlogger. Aku harus ngangkat makanan khas Gunung Kidul. Apa sih yang membuat rasa itu muncul gitu? Yang membuat rasa muncul itu emang tiwul manis. Tiwul yutum itu kan manis kan. Jadi
jadi kudapan yang nikmat sekali, cocok sekali buat hidangan apapun, acara-acara apapun, buat nyambut tamu juga pas, hajatan juga bisa. Terus oleh-oleh apalagi karena memang tahan lama ya. Iya. Kalau tiwul itu bisa 2 hari kalau di luar, kalau di kulkas paling 5 harian, tapi keras, nanti dipanasin lagi. Dikukus ya? Iya, dikukus lagi. Jadi kalau Mbak Dina sendiri gimana tuh awal mulanya? Aku pokoknya fokus konten-kontenku itu akan membahas makanan-makanan khas daerah gitu, lokal gitu. Awalnya seneng masak. Seneng masak justru? Masak awalnya. Seneng masak, kemudian seneng kuliner tradisional. Lalu seneng kuliner tradisional, kemudian jajan kesana ke pelosok-pelosok desa itu. Kok ada kenikmatan tersendiri. Karena nggak hanya rasa makanannya ya pada akhirnya, tapi experience-nya ketika memang iki panganan golek-golekane angel. Yang dicari angel. Sulit itu yang nikmatnya luar biasa ya. Kadang mungkin makanannya memang cuma ada di situ gitu. Kita untuk dapat makanan itu harus menempuh jarak podo-podo di Gunung Kidul tapi sampai ke sana butuh 40 menit gitu ya. Betul sekali. Harus kan? Ngelengke itu meskipun tadi. Meskipun tengah malam juga ngelengke itu tadi ya. Berarti daripada ngelengke iki kok guraku tok sik ngerti ya toh. Muncullah itu. Biar orang jadi penasaran terus berkunjung di tempat itu yang kan sama gitu kita kan juga biar UMKM itu naik daun menjadi fasilitator nih, menjembatani. Kalau kira-kira ada yang belum tahu di daerah mana biasanya yang ini yang menjadi pengalaman paling unik gitu. Aduh jauh ini tapi enak gitu. Itu mana nih? Di Saptosari. Di Saptosari apa itu makanannya? Sego gendong Mbah Genu. Sego gendong Mbah Genu. Itu nasinya itu digendong. Enggak. Habis didang itu dingi. Kalau corone dikipasi. Dingi habis dikukus terus diler di tempat yang jembar itu. Amben. Amben biar awet biasanya. Iya, kemudian ditepasi. Itu namanya dingi. Di apa? Engi. Wow. Dingi. Mungkin pemirsa yang ada di rumah ataupun dimanapun berada dingi. Itu namanya dingi. Padahal itu ceritanya habis dikukus, dikeluarkan, dikebruk bahasa Jawa. Terus didinginkan ya. Dikipasi tapi harus ditepasi. Namanya dingi. Itu biar awet. Itu gampang basi. Kemudian terus lauknya itu jangan lombok tolo. Nggak bisa bayangin ini saya nih. Tahu sama tolo itu di jangan lombok. Pakai santan. Tapi warnanya coklat atau? Warnanya coklat. Warnanya coklat karena pakai tolo ya. Iya. Tapi gurih rasanya itu. Gurih. Ada manisnya. Kalau Gunung Kidul kan aslinya manis ya Bu. Iya, cenderung manis. Iya. Oh jadi kayak tapi bukan gudeg tolo ya. Bukan. Memang sayur lombok ya. Sayur lombok. Kemudian Oke. Ini tak jamin ini yang nonton juga sambil bayangin terus lama-lama kok ngeleh. Itu harus dicoba Mas. Harus dicoba. Bukanya juga malam terus bukanya cuma di pasaran. Pasaran apa tuh Mbak Dina? Malam Pon dan Malam Legi. Pas jam 9 malam. Ayo sisan netune pon karo legi. Pas pasaran tok. Jadi enggak setiap hari. Dan itu biasanya juga yang membuat segmentasinya itu menjadi menarik ya karena orang juga nggak bosen untuk beli. Itu kan ya. Pon sama legi makan apa tadi nasi gendong? Nasi gendong Mbah Genu di Saptosari. Aku kira karena nasinya digendong. Mungkin dulu ya? Ya mungkin dulu.
Jadi sekarang ke bawah sampai sekarang. Luar biasa. Jadi itu menjadi pengalaman yang menarik ya, Iya. ketika harus ke Saptosari menempuh jarak berapa menit kira-kira dari kota Gunung Kidul? 35 sampai 40. 40 menit juga ya, luar biasa loh ini ya. Terus sampai sana harus bikin video lagi. Iya. Seru ya tapi Iya, ya. seru. Oke. Tapi terbalas dengan makanannya yang ya nikmatnya makanan yang luar biasa. Oke. Meskipun sederhana. Aha. Nah, menarik sekali. Itu tadi juga menjadi salah satu pengalaman yang mengesankan tentunya bagi food vlogger tentunya. Dengan pengalaman itu, ini saya sendiri juga setelah ngobrol sama Mbak Dina jadi pengen cobain gitu. Ada nasi gendong, ada banyak lagi ya, ada Banyak banget. banyak banget dan sekali. tentunya nggak habis-habis gitu ya. Nah kalau dari Bu Ratmi sendiri ini kan makanan khas, makanan yang identik dengan wong deso nih Ibu, tiwul nih. Karena mungkin kalau di generasi semakin muda gitu ya, generasi semakin muda itu tiwul itu harus diperkenalkan kembali gitu ya. Apalagi memang segmentasinya juga nggak semua orang itu tahu dan di rumah itu orang tuanya memperkenalkan makan tiwul gitu. Nah ini mungkin Bu Ratmi bisa menceritakan gimana sih tiwul ini yang tadinya panganane wong deso, sekarang kok bisa jadi ikonnya Gunung Kidul, ikonnya Gunung Kidul gitu. Ya. Apakah karena YouTube atau dulu atau sih, gimana? Masih di kantor-kantor itu kan jadi orang kantor-kantor pada kenal kayak gitu tiwul itu. Terus yang untuk mungkin yang milenial itu kan kita pakai inovasi, ada yang keju, kita kasih coklat biar anak-anak muda yang sekarang itu bisa menikmati. Oh, akhirnya ada modifikasi di situ ya, ada inovasi gitu ya. Dengan mengikuti perkembangan zaman tentunya tanpa meninggalkan identitas lokal. Jadi menurut Bu Ratmi itu yang membuat tiwul tadinya yang hanya makan panganane wong deso nih akhirnya bisa naik kelas gitu menjadi ikonnya Gunung Kidul. Iya mungkin ya kalau sini kan penghasil gaplek itu penghasil gaplek gitu ya. Oh jadi sumber dayanya banyak, sumber dayanya banyak karena di Gunung Kidul ini terkenal kering gitu ya, tropis. Itu, ya, dan apa dengan gapleknya yang mungkin banyak juga kalau yang daerah sini itu kalau gaplek daerah sini itu lebih enak dibikin tiwul kayak gitu kan, beda-beda ketelannya ya. Oh berarti belum tentu singkong di tempat singkong ya kita bilangnya. Singkong di tempat lain juga akan memiliki rasa yang sama dengan singkong Gunung Kidul. Iya beda kalau berarti harus sini ada yang lebih spesifikasi apa lebih itu. Apa Bu spesifikasinya? Kalau yang singkongnya itu singkong yang pandesi. Itu jadi kalau misal dibikin itu tidak gembur gitu ya, tidak banyak kayak gitu. Tidak, bisa masih keras masih gitu kan. Firm gitu ya. Sendiri-sendiri. Oh, itu ciri khasnya singkong Gunung Kidul ya. Iya. Ciri khasnya singkong Gunung Kidul yang nggak bisa ditemui. Mungkin karena harus kudu ditandur ning lemah sik nelo-nelo nih Ibu. Kering. Mungkin juga. Jadi memang ada ciri khasnya juga selain memang dan itu menghasilkan tiwul yang memang unik berbeda daripada di tempat lain. Kalau di tempat lain mungkin ada juga yang mengembangkan tiwul ini ya terinspirasi dari Gunung Kidul sendiri. Tapi kalau Gunung Kidul sendiri awal mulanya memang karena sumber daya alam kita terutama singkong itu banyak. Terlalu banyak ya. Stoknya banyak kemudian inovasi apa lagi nih yang memang bisa diciptakan dari tiwul ini gitu ya Bu ya berarti ya. Oke, ngomong-ngomong dari ikon Gunung Kidul. Ikon Gunung Kidul ini selain tiwul juga untuk kulinernya, itu Mbak Dina mungkin bisa ceritakan ada apa lagi sih sebagai food vlogger yang sudah mencoba berbagai jenis ikon makanan Gunung Kidul. Mungkin dari yang biasa aja sampai yang ekstrim-ekstrim boleh diceritakan Mbak Dina. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Terlalu banyak. Terlalu banyak. ada
putul sekarang ya lagi musim. Ah. Kemudian Putul ya. entong, ular apa? Ular Besi. jati. Iya, Besi baru Kalau musim. sekarang besi ya. Besi Kalau ya. sekarang besi. Kalau jati belum musim. Kalau Sebentar lagi, udah mudah-mudahan, ya. Udah selesai mau lagi berarti Iya, udah. sebentar lagi biasanya pas hujan. iya. Oh, pas hujan justru. Musim penghujan justru mulai ini ya. Ini marahi kalau kita ngelaju hujan. gitu ya. Ngelaju itu Pasti pada ada kabur, jebakan iya. Batman itu. Tank lewer itu di jalan. Mesti Itu pada juga lari. bisa dikatakan sudah menjadi ikon Gunung Kidul gitu Mbak Dina. Iya. Oke, karena memang sekarang apalagi lewat medianya apa sih biasanya ya? Video-video TikTok atau Iya, video-video Instagram gitu TikTok, ya? Facebook itu cepat sekali. Berarti nggak hanya belalang aja nih yang ekstrim-ekstrim gitu? Iya, Gunung Kidul itu banyak ekstrim serangga. semua. Sampai Serangga serangga. itu dijadikan Sampai ada yang bilang serangga aja nggak selamat di Iya. Gunung Iya, Kidul gitu ya? sekali digoreng terus Makan ya? dimakan. Ya. Ini memang pada awalnya itu kalau mungkin Bu Ratmi dan juga Mbak Dina itu berbeda generasi gitu. Mungkin Bu Ratmi bisa menceritakan itu kenapa sih dulu awal mulanya dari mungkin dari simba-simbain jenengan atau dari ibunya jenengan. Kenapa sih hal-hal seperti itu dimakan gitu kalau di Gunung Kidul? Ya mungkin karena dulu susah kan Mbak ya. Terus apa-apa mahal mungkin karena belalang kok banyak kayak gitu. Terus Oke, belalang tuh Cuma hama dicoba. ya sebenarnya. Iya. Hama ya. padi ada yang belalang kecil-kecil itu. Oh, yang kecil-kecil juga bisa Tapi dimakan kan? proteinnya tinggi banget. Oke. Berarti dibalik dulu karena banyak banget wah pas daripada ngerusai tanduran Iya. tak pangannya baik gitu ya. Terus dikomersilkan. Dikomersilkan. Malah sekarang jadi yang mahal ya kalau belalang itu. Jadi oleh-oleh. Kalau dari Mbak Dina sendiri mungkin bisa merekomendasikan di mana sih kalau kita mau beli makanan-makanan ekstrim itu gitu di Gunung Kidul, apakah ada yang memang jual secara olahan gitu? Ini apa ungkrong Gunung Kidul, putul Gunung Kidul itu pernah cobain nggak di mana gitu emang industri untuk pengolahan makanannya? Kalau harian ada. Harian di mana tuh Mbak Dina? Di angkringan Gading itu, angkringan opo-opo no itu semuanya ada. Namanya angkringan apa-apa ono? Judulnya warung juga angkringan Opo-opo opo-opo ono. ono. Jadi opo-opo ono ada belalang digoreng. Belalang ada. putul digoreng. Putul. Ada entong digoreng. Entong. Ada water. Ada water. Tiwul ada. Tiwul, nasi goreng tiwul. Nah, Oh. itu nasi goreng tiwul di sana ada. Ada. Oh jadi tiwul tuh juga bisa dibikin Nasi. Nasi jadi goreng. tiwul goreng no? Iya. Iya. Tiwul goreng. Iya. Nasi Dengan goreng tiwul teksturnya tapi beda. ya. Iya tapi dengan bumbu nasi goreng, Nasi goreng, gitu ya. iya. Oke dan enak itu ya? Iya. Sangat Enak banget. dicampuri pete tambah enak banget. Waduh. Itu kalau Duh kok ngiler ini. Ini episode kemarin kita episode perengus karena kita barengan kambing-kambing etawa. Hari ini kita episode lir-liran karena sambil membayangkan aja. Cuma bayangin ini soalnya Bu, nggak ngadep. Harus dicoba. Habis ini kali ya, mungkin ada yang mau ikut saya. Habis ini kita ke angkringan opo-opo ono untuk cobain kuliner-kuliner yang memang ekstrim ya. Ekstrim. Kalau setiap hari selalu ready. setiap hari selalu ready. Iya. Kalau favorit saya ini belalang gitu ya. Tapi kalau entong gitu ya, ya Itu favorit kalau juga deh. yang gila ya. Udah pernah nyoba? Udah pernah nyoba? Belum. pernah coba entong jati. Kalau entong besi belum pernah. Kalau entong jati enak gitu. Enak kalau rasanya sambil merem apalagi gitu ya. Karena nggak bayangin gitu. Tapi kalau uletnya kan ulernya juga dimakan Ulet ya. juga dimakan. Nah itu Iya. dia. Enak banget. Enak banget. Enak banget. Malah enak ulet. Malah uletnya lebih enak daripada entongnya. Oh iya. Iya. Waduh. Besok nyoba. Besok nyoba. Meskipun Kucing. sambil merem-merem. Oke, luar biasa nih yang belum pernah cobain kuliner-kuliner yang kisah kita bilang kuliner ekstrim ini ya. Bisa langsung karena musimnya juga ketika musim penghujan ya kalau untuk Ini untuk mulai untung. Udah mulai. bentar lagi. Kalau Udah sekarang mulai yang paling banyak putul. putul, iya. Putul Sekarang tuh keluar putul. apa ya bilangnya kalau
bahasa gaulnya, Iya, bahasa putol, enggak ada putol enggak itu putol ya. Belum Namanya tahu, putol. belum ditemukan. Bukan kumbang atau bukan apa ya? Bukan. Putol. Putol itu nyarinya di mana ya? Tapi kalau putol itu Di sawah sore, banyak iya. Oh, habis di- maghrib itu iya. baru keluar. Paling 1 Keluar jam. banyak banget. oke. Berarti Setelah itu hilang. hewan malam gitu ya. Iya. Luar biasa Kebanyakan sekali. munculnya di bawah pohon, di bawah daun-daun itu. Oh, di bawah daun-daun. Daun-daun itu iya. Apapun, daun apapun. Daun jati. Ya kalau di sawah ya Bu. Iya. Oh, biasanya deket sawah ya, kalau nyari Iya. putol gitu ya. Atau yang malam ini mau cari putol bareng kami gitu ya. maghrib. Habis maghrib. Luar biasa sekali. Dan menarik ya tentunya ya. Kemudian kalau dari Bu Ratmi sendiri, dari banyaknya gempuran makanan-makanan yang terus diinovasikan dengan hal-hal baru gitu ya. Apa sih tantangan terbesar untuk terus memperkenalkan, terus menggaungkan tiwul ini di era di era gempuran makanan-makanan yang semakin beraneka ragam nih Bu Ratmi? Tantangan Ya, terbesarnya. mungkin terus berinovasi. Saya juga masih belajar gimana persaingan terlalu ketat anak ini. Kalau kayak gini ya Banyak iya, bermunculan. banyak bermunculan tiwul-tiwul baru. Berarti tantangan terbesarnya karena banyak inovasi-inovasi tiwul Iya, baru ya. kita harus membuat inovasi biar anak-anak muda itu juga suka gitu. Terus kita bikin yang bisa dibawa pergi, misal kita dibikin instan itu Oke. dipilih instan, terus bisa buat oleh-oleh. Kemarin juga banyak yang mau dibawa ke luar negeri itu yang Bisa. nyari tiwul instan. Oke. Iya, Dan sudah ada juga? ada. Ada juga banyak ya. Tiwul instan itu untuk caranya berarti diseduh kah atau di... Enggak, kalau yang kayak buat tiwul nasi itu kita cuma dicuci kayak beras itu. Terus dikukus paling 15 menit udah. Matang, udah Iya. matang. Iya, Dan kalau- rasanya sama kayak ketika kita makan tiwul Jinggunung gitu. Iya. Kalau misalnya Tapi kita kan udah enggak- makan tiwul di Switzerland gitu, kita Itu bawa kan gitu, kalau rasanya orang- ya sama. Sama kalau orang sini kan nyebutnya oyek. Oh ya, Iya. oh ya. Aduh ini memang banyak sekali ya Iya. kosakata. Dingi, kita udah dapat dingi hari ini. Kita sekarang dapat oye. Iya. Oh ya Oke, itu jadi sama kayak tiwul juga. Iya, Tiwul tiwul kering. dikeringkan itu oyek. tapi kalau tantangan dari sumber daya alamnya gitu ya, singkongnya sendiri itu apakah mengalami penurunan atau masih banyak kok Mbak kita gampang gitu dapat bahan bakunya gitu. Kalau pas Agustus itu kan memang panen raya ya, singkong itu kan banyak. Tahun ini banyak banget singkongnya bagus-bagus, jadi mungkin buat stok ke depan itu Cukup ya? cukup. Berarti Mas. nggak ada kendala. Nggak ada Kalau kendala. bahan baku nggak ada Iya. kendala. Oke. Nah seperti itu ya. Dan kalau dari Mbak Dina sendiri nih, apa sih Mbak Dina yang membuat Tiwul ini tetap menarik dan relevan untuk penonton-penonton kuliner yang memang saat ini itu penonton kuliner kan nggak hanya di-spill-kan tempatnya tapi juga kadang suka lihat mukbangnya gitu ya Mbak Dina. Betul sekali. Apa nih yang tetap membuat Tiwul ini menarik menurut Mbak Dina? Tiwul itu kan udah legend dari zaman dahulu. Ha-ha. Jadi biar anak cucu sampai Ha-ha. Merasakan. ya Berarti tetap kita harus bawa dilestarikan. branding Iya. legend itu ya. Iya, untuk- tetap mesti dicari meskipun udah jarang tapi tetap dicari orang-orang Oke. yang udah Berarti pada tetap- merantau Berarti terutama. tetap meninggalkan rasa ngangeni gitu Iya, ya. kangen. Ngangeni. Kangen sekali. Tapi memang ada penurunan kah ataukah ya tetap aja untuk secara komersial, secara industri gitu tentang peminat Tiwul ini menurunkah atau kalau dari Mbak Dina sendiri respon ketika Mbak Dina mereview Tiwul gitu ya, ketika Mbak Dina men-spill tempat makan Tiwul yang enak gitu, apakah responnya semakin menurun ataukah enggak nih Mbak Dina? Respon masyarakat semakin bagus sih. Oh semakin bagus justru Iya. ya? Banyak sekali wisatawan dari
luar daerah itu mencari menu itu. Nasi goreng tiwul itu dicari. Kalau di Gunung Kidul. Kalau di Gunung Kidul. Iya. Nah, kalau dari Ibu Ratmi sendiri, apakah mengalami penurunankah untuk peminat tiwul ini semakin lama atau enggak juga nih? Semakin banyak kok Mbak gitu. Kalau sekarang mungkin ya setiap pusat oleh-oleh itu sudah bikin tiwul ya. Jadi banyak peminatnya kalau tiwul itu sekarang malahan. Oke. Tapi yang inovasinya itu ada banyak juga. Nah, kalau dari sudut pandang Bu Ratmi sebagai pengusaha tiwul gitu ya, dan juga Mbak Dina sebagai pengulas kuliner gitu, ini gimana sih caranya membangun narasi kuliner ini bahwa kuliner lokal ini agar bisa lebih dihargai lagi gitu. Biasanya kalau dari Bu Ratmi dulu deh, boleh dijelaskan gimana caranya kalau Bu Ratmi kan ini khusus tiwul gitu ya, gimana agar tiwul ini lebih dihargai lagi gitu? Ya mungkin kalau sekarang itu kan dari bupatinya kan harus snack itu kan pakai tradisional. Oke, ini salah satu cetusan juga, memang menarik ya, bahwa segala jenis kegiatan apapun di Gunung Kidul akhirnya harus menggunakan makanan produk lokal dari Gunung Kidul, tidak boleh ada yang lain dan selalu dimasukkan sering ada kalanya tiwul juga harus ada gitu ya Bu ya. Mungkin dengan itu kan semakin tahu itu. Mengenal. Iya, karena kadang orang Gunung Kidul aja malah ada yang nggak tahu. Iya. Gitu ya. Betul. Berarti itu menjadi salah satu hal yang menurut Bu Ratmi menjadi kuliner tiwul ini lebih dihargai ya Bu ya. Kalau sekarang memang ini menjadi cetusan ya. Lebih jadi makanan yang harus ada gitu ya. Kalau menurut Mbak Dina sendiri, gimana sih membangun narasi gak hanya tiwul aja nih tentang makanan-makanan lokal untuk bisa lebih dihargai lagi gitu Mbak melalui konten-kontennya Mbak Dina? Lebih mengenalkan aja sih. Lebih mengenalkan? Iya, banyak makanan tradisional itu yang jauh lebih itu legend banget. Ayo kita lestarikan makanan-makanan tradisional seperti itu biar lebih dikenal lagi. Oke, mungkin ketika Mbak Dina mereview gitu apa yang selalu Mbak Dina sisipkan? Pesan-pesan gitu. Biasanya teman-teman juga pada tertarik kalau makanan tradisional. Apalagi berarti makanan yang memiliki ciri khas itu pasti akan membuat opo iki. Berarti berarti Mbak Dina membawa itu ya, membuat penasaran gitu ya dengan banyaknya makanan-makanan lokal yang memang aneh-aneh gitu ya. Yang aneh, yang ekstrim. Nah, tentunya menarik ya hal ini menjadi sarana wadah untuk memperkenalkan kembali makanan-makanan khas yang tentunya nggak hanya nikmat, nggak hanya enak gitu ya, tapi juga mengandung nilai gizi yang memang baik gitu ya untuk dimakan lebih luas gitu ya, nggak hanya masyarakat Gunung Kidul aja, nggak hanya masyarakat Yogyakarta aja gitu ya, tapi bisa nasional bahkan internasional ya, karena tiwul sekarang udah bisa instan, udah bisa dibawa ten Amerika ngaten nggih, saged mak tiwul nggih sakniki. Gatot juga bisa. Gatot juga bisa. Oh, tak kira Gatot itu nganu nyampur sari. Bukan, itu bukan makanan. Oke, menarik sekali ya. Jadi kalau misalnya aku mungkin ini pesan-pesan yang bisa Bu Ratmi sampaikan dan juga Mbak Dina sampaikan. Jika tiwul ini dianggap sebagai simbol identitas Gunung Kidul, apa pesan yang ingin Bu Ratmi dan juga Mbak Dina sampaikan gitu ya kepada pendengar tentang arti penting melestarikan kuliner tradisional? Mbak Dina dulu. Penjenengan. Bu Ratmi dulu boleh. Gimana ya? Pesannya ya mungkin lebih
gimana ya? Biar lebih terangkat lagi. Biar mereka yang anak-anak muda itu masih bisa menerima makanan khas Gunung Kidul itu. Oke, kalau dari Mbak Dina sendiri? Tetap posting-posting Posting-posting Tetap apapun, posting terus. walaupun Iya. cuma makan apa hari Iya. ini ya, makan Betul jangan sekali. lombok misalnya ya. Iya betul. Ojo lali lombok. diposting. Iya betul. Ojo lali diposting, luar biasa Dengan sekali. begitu lebih banyak yang berminat. Oke, terakhir Banyak nih, yang tahu. kasih 3 makanan yang menurut Bu Ratmi harus dicoba di Gunung Kidul. Kalau Mbak Dina karena ketika berkunjung ke Gunung Kidul, karena Mbak Dina food vlogger yang udah cobain keliling-keliling, kalau Mbak Dina 5 top makanan dan juga daerahnya, tempatnya di mana gitu ya. Makanan yang harus dikunjungi ketika main ke Gunung Kidul. Jadi kita nggak pusing lagi naik Gunung Kidul, Kijer ini nggak cuma pantainya aja, nggak cuma makanan pantainya aja, mana Makanannya nih juga makanan apa? perlu. Coba dari gantian-gantian, Bu Ratmi 1, terus Mbak Dina 1 gitu. Nanti kalau Bu Ratmi udah 3, Mbak Dina tambah 2 lagi. Oke. Ya mungkin Tiwol itu ya. Tiwol, Ya, ya harus. makannya Tiwol jadi harus. nomor 1-nya Bu Ratmi Iya. nih. Di mana Bu belinya? Kalau itu saya di standnya buka di belakang BMT sebelah timur Bali Desa Wonosari. Tawarsari masuknya? Pandansari. Pandansari. Iya. Oke, nomor 2. Mangleng. Mangleng. Oke, Mangleng. Krecek ya? Iya. Krecek. Oke, Mangleng. Kemudian yang ketiga. Ya Gatot. Gatot. Wah, pokoknya kalau Bu Ratmi Iya, konsisten. betul. Konsisten. Punya sendiri. Iya. Produknya sendiri. Kalau Mbak Dina sendiri ya, berarti kalau berkunjung ke Gunung Kidul 5 makanan yang harus dicoba banget. 1, angkringan opo-opo ono di Jalan Ngalang, Gading Ngalang itu Oke. wajib banget. Angkringan opo-opo ono wajib masukin list. Oke, 2. Kemudian yang kedua, Mbah Tumbu Semanu. Mbah Tumbu ayam ya. Ayam goreng dan opor Mbah Tumbu Semanu. Ayam goreng dan opor Mbah Tumbu Semanu. Aku udah pernah cobain tuh Mbak Dina. Enak kan? Enak. 3. Mbah Girah. Apa itu? Sego gendong Mbah Girah yang jualannya di pasar Heeh. 5 hari pas jualannya maksudnya Oh, pas pasaran Paing dan Kliwon. Itu Oke. sayur lombok, jangan lomboknya terpedas. Jos, Di ngoten Gunung ya. Kidul itu Oke. paling jos sendiri, Mbah Girah. Mbah Girah. Sego gendong Mbah Girah. Sego gendong Mbah Girah. Pasarannya Paing dan Kliwon, Paing dan Kliwon di pasar Banaran. Banaran. Oke, mantap. 4. Bakmi dan ayam goreng Mbah Noto. Oke, bakmi Jawa ya, Ya, harus. harus wajib. Harus wajib, bakmi dan ayam goreng Banato. Kemudian yang kelima, Bakso Waryun. kita punya bakso Waryun. Wow, Itu luar legend biasa, juga. legend juga ya. Luar biasa, terima kasih Mbak Dina dan juga Bu Ratmi. Obrolan hari ini bagaikan sepiring menu yang sudah kita makan satu persatu, lahap habis tentunya ya. Dan ini juga menjadi episode terakhir dari Siniar FKY 2025 atau Ratu Cedak Watu. Saya Helena pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Siniar berikutnya tentu saja. Dan terima kasih untuk narasumber kita pada hari ini. Buat kamu yang lagi dengerin kita, jangan cuma ngejar viral tapi juga cari yang ngena. Karena yang lokal bukan berarti ketinggalan, justru jadi fondasi buat kita terus maju. Thank you. Boleh kita foto dulu nih, Bu Ratmi dan juga Mbak Dina.